Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas materi mengenai reksadana. Jadi kalau kita sudah belajar mengenai macam-macam dari surat berharga, mulai dari portofolio, kemudian obligasi, kemudian hari ini adalah reksadana. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah lahirnya reksadana, jadi reksadana itu muncul pada tahun 1822, mulai dikenal di Belgia dengan bentuk reksadana tertutup. Kemudian tahun 1860 menyebar ke Inggris dan Skotlandia dengan bentuk Unit Investment Trust. Kemudian tahun 1920 itu mulai dikenal di Amerika Serikat. Kemudian tahun 1940 Undang-Undang Reksadana dibuat di Amerika Serikat yang dikenal dengan Investment Company Act tahun 1940. Kemudian pada tahun 1990 reksadana itu dikenal di Indonesia dengan bentuk tertutup berdasarkan keputusan Menteri Keuangan 1548. Kemudian tahun 1995 berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal tahun nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal diperbolehkan reksadana berbentuk tertutup dan terbuka. Nah, kemudian apa sih sebenarnya reksadana itu? Jadi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 pasal 1 ayat 27, reksadana itu merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, reksadana itu merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat yang khusus pemodal kecil ya. Jadi untuk kalangan menengah ke bawah yang modalnya memang pas-pasan dan mereka nggak punya waktu ataupun keahlian untuk melakukan yang namanya investasi itu, maka reksadana ini paling cocok untuk mereka. Nah, reksadana itu dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memang memiliki modal dan itu kecil, tetapi mereka mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Manfaat dari reksadana ini untuk pemodal yaitu dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, meskipun tidak memiliki dana yang cukup besar sehingga dapat memperkecil risiko. Yang kedua, reksadana itu mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal, karena mereka akan menentukan saham-saham mana yang baik untuk dibeli, namun mereka juga memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri. Nah, efisiensi waktu, karena dengan berinvestasi pada reksadana, pemodal itu tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena mereka sudah dibantu dengan yang namanya manajer investasi. Nah, kalau resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek. Bisa saham, bisa obligasi, dan surat berharga lainnya. Kemudian ada risiko likuiditas, menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. Kemudian resiko wan prestasi merupakan resiko terburuk di mana resiko ini timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayarkan ganti rugi. Kemudian kalau jenis reksadana dan berdasarkan portofolio, reksadana ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, fixed income fund, yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktiva. Kemudian ada reksadana saham, ada reksadana campuran. Nah, kalau reksadana tertutup itu tidak diperbolehkan membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor, atau investor itu tidak dapat menjual kembali saham reksadana yang dimiliki kepada reksadana yang bersangkutan. Saham reksadana itu dapat dicatatkan di bursa efek, kemudian jual beli reksadana itu juga dilakukan di bursa efek. Kalau reksadana terbuka, reksadana ini dapat mengeluarkan atau menjual saham penyertaan secara terus-menerus sepanjang ada pemodal yang mau membeli. Kalau saham reksadana tidak perlu dicatatkan di bursa efek. Investor dapat membeli kembali saham atau unit penyertaan reksadana yang dimilikinya kepada reksadana yang bersangkutan. Dan harga jual atau beli saham reksadana itu berdasarkan NAB atau nilai aktiva bersih pada hari saham atau reksadana tersebut yang bersangkutan itu tadi. Keunggulan reksadana dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Resiko itu relatif rendah karena terdiversifikasi. Cocok untuk pemodal pemula yang tidak terlalu menguasai teknik-teknik portofolio, cocok untuk investor dengan kemampuan finansial yang tidak terlalu besar, sama secara relatif itu biayanya rendah. Nah, ini adalah mekanisme kegiatan reksadana, bentuknya kontrak investasi kolektif. Jadi, investor itu melalui manajer investasi akan melakukan pembelian melalui perantara pedagang efek, kemudian perantara pedagang efek itu melakukan jual beli di pasar modal atau pasar uang, atau bisa dari manajer investasi
itu langsung ke bank kustodian. Bank kustodian ini adalah bank yang ditunjuk oleh perusahaan emiten yang memang mereka bekerja sama terkait jual beli reksadana. Jenisnya tadi sudah saya bahas tentang reksadana, ada pasar uang, pendapatan tetap, dana saham, ada reksadana campuran. Kemudian kalau ini adalah perizinan, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal, yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal. Tuh, kemudian ini adalah perizinan, macam-macam perizinan ya dari keuangan. Ini masih lanjutan. Kemudian larangan dalam investasi itu juga sudah dibahas di dalam peraturan Bapepam. Ini ada prospektus. Prospektus itu terkait ringkasan laporan keuangan yang isinya membahas tentang ringkasan resiko, faktor resiko, informasi material tentang kegiatan operasional, dan lain sebagainya. Ini masih prospektus. Oke, ini hanya pedoman-pedoman untuk kontrak reksadana. Oke, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.